dan amanat atau pesan ya. Oke, di sini siapa yang suka membaca atau pernah membaca, membaca dongeng, cerita? Oh, Karlin, kau pernah membaca apa? Kami pernah membaca dongeng kelinci. Oh, kelinci. Oke, hanya Karlin saja yang pernah membaca kah? Yang lain tidak? Tidak baca itu. Pernah Oke, pernah ya. si matang bangun Oh, oke. cerita rakyat. Biasanya kalau kalian membaca, biasanya ada apa saja di dalamnya? Saat kau kata Karlin membaca dongeng, misalnya membaca dongeng sebelum tidur, kakak pernah tahu? Saya Bu, Di dalamnya apa saja yang kau baca? Ada apa saja? saya Bu, Ya, nama silakan. toko Ibu, Oke, tempat toko Ibu, oke bagus. latar tempatnya, Oke, waktunya, Suasananya. dan suasananya. oke bagus, pintar ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar memahami isi cerita supaya kita tidak hanya membaca saja ya, supaya kita tidak hanya membaca tapi juga bisa mengambil pesan dari cerita tersebut. Jadi itu gunanya membaca, itu adalah motivasi. Tidak hanya membaca saja, tidak hanya membaca abal-abalan, cuma membaca, melihat, tapi kita harus memahami bagaimana isi dari cerita tersebut. Oke, coba adik-adik dengar dulu. Jadi di sini ibu akan membacakan sebuah dongeng. Ibu akan membacakan sesingkat mungkin, dan kalian akan menjawab pertanyaan nanti sesuai dengan cerita atau dongeng yang ibu bacakan sebentar. Oke? Ya Ibu. Oke. Coba adik-adik dengarkan. Pada suatu hari Kanci berjalan di hutan dan bertemu dengan buaya di sungai. Lalu Kanci, oke, adik-adik sudah dengarkan dongeng yang ibu bacakan. Lalu di dongeng itu kita mengetahui tokonya. Toko itu maksudnya siapa yang berperan dalam sebuah cerita. Dan yang berikutnya ada latar, yang dimana latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Oke? Dan ada pula selain dua itu ada pula amanatnya. Yang dimana amanat itu adalah pesan moral dari sebuah cerita atau dongeng itu. Bagaimana pesan moral itu kita disampaikan untuk kita saat kita membaca cerita dongeng. Oke? Ya Ibu. Oke, sekarang di sini juga ibu dalam kelas itu ada namanya keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya. Jadi ibu akan bertanya kepada adik-adik, siapa tokoh utama dari cerita yang dibacakan tadi? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oke, Karlin, ayo silakan. Kanci. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, Kanci. Dan ada juga peran selain Kanci, siapa lagi tokoh? Ada
tadi kamu sudah memahami Karlin juga, Elvi juga, Mindy sudah memahami cerita yang disampaikan. Oke? Iya. Bagus. Oke. Sekarang Ibu memberi latihan singkat kepada kalian, latihan cepat saja ya. Jangan bertele-tele. Iya. Ibu memberi waktu pada kalian tidak menulis, tetapi menyampaikan sebuah cerita yang dimana di dalamnya ada tokoh utamanya ada, terus latar dan amanat dari tokoh, amanat dari sebuah cerita. Bisa salah satu di setiap kelompok maju untuk menceritakan dongeng yang pernah kalian baca yang di dalamnya ada isi tokoh, latar, dan amanat. Adik-adik bisa? Oke, silakan maju kalau bisa. Elfrid, silakan maju. Cerita. Iya, langsung cerita, menyampaikan bagaimana cerita itu, dari mana di dalamnya ada isi tokoh, latar tempat, latar waktu, dan amanat. Silakan Elfrid, Ibu beri waktu kepada Elfrid. Oke Ibu, ada sebuah cerita dongeng yang pernah saya baca itu si Pondik dan si Matembong. Mereka ini berjalan mencari sebuah bahasa Manggarainya itu reka. Oke, Bu. Mereka mencari itu sebuah kandang. Nah mereka Untuk teman-teman yang lain dengar, dia punya cerita dan kalian sebentar tanya dan sekaligus menjawab pertanyaan sesuai isi cerita yang Elfrid sampaikan. Oke? Nah, tempatnya di situ di Gunung Geet, dan waktunya itu pukul 3:00. Oke. Nah mereka ini pergi mencari sebuah panah untuk menanyam sebuah karpet sederhana, biasanya itu dibuat dari panah dibuat oleh mereka dua. Nah, si Matembong ini membawa parang dan menarik panah itu untuk mengumpulkan. Nah, si Pondik ini tidak hanya mengumpulkan, si Pondik ini masuk ke dalam panah itu yang dikumpulkan oleh si Matembong tadi, ikat si Matembong, tapi si Matembong ini tidak tahu ini Pondik di dalamnya. Ikat sampai di rumah baru Matembong tahu bahwa Pondik di dalamnya. Langsung si Matembong ini bakar ini panah tadi, lalu matilah si Pondik ini. Itu sudah ceritanya. Oke, tepuk tangan untuk Elfrid. Terima kasih Elfrid karena sudah menyampaikan sebuah cerita yang sangat menarik ya. Dan untuk teman-teman, kalian tadi sudah mendengarkan bagaimana dongeng yang Elfrid ceritakan. Sekarang kalian tentukan siapa tokoh dalam dongeng itu, kalian tentukan latarnya dan amanat dari dongeng itu. Latarnya itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan coba kalian jelaskan apa amanat dari dongeng itu. Silakan, karena kalian sudah mendengarkan tadi bagaimana Elfrid menceritakan dongeng tersebut. Pasti kalian sudah paham bagaimana dia punya isi ceritanya. Sekarang kalian menjawab. Oke, Pondik sama Matembong. Oke, bagus. Ini Ika sudah mendengarkan tadi dengan bagus, dengan baik penyampaian dongeng dari Elfrid. Dia sudah menyebutkan tokoh. Sekarang latarnya, yaitu di mana ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Untuk Vindi dengan Karlin, latar tempat, latar waktu, dan latar suasananya apa saja? Kalau tidak tahu nanti bisa ditanya lagi dengan Elfrid. Oke, bagus sekali. Ternyata dia sudah mendengarkan bagaimana Elfrid menceritakan dongeng itu. Sekarang Vindi, latar suasana dan latar waktunya. Latar waktunya itu tidak tepat.
Ulang lagi. Pukul 3 tepat, Ibu Vindi. Katakan tidak ibu pukul 3 tepat. Oke, pukul 3 tepat baru pukul. Terus Elfri suasananya apa? Dan kamu jelaskan sekaligus dengan amanatnya atau pesan moral bagi kamu dari dongeng yang kamu ceritakan tadi. Suasananya itu sangat menyakitkan bagi si Monik. Iya. Karena ulahnya sendiri si Monik ini. Iya. Karena dia tidak mau membantu si Matembong ini, maka Matembong bakar bunuh diri dan dalam rumah. Oke, tepuk tangan. Oke, sangat pintar ya. Dia sudah mengidentifikasi bagaimana kita bisa menceritakan dongeng dan dia juga bisa menjelaskan bagaimana tokoh, latar, dan amanat dari sebuah dongeng. Oke, ini tadi kan Vindi mengantuk terus dari tadi. Kita ini nyanyi saja ya. Ayo berdiri semua. Sudah ini di sana. Kalian jangan tulis dulu. Ayo, berang. Ini sendiri yang nyanyi. Ayo. Nah, kau yang mulai. Kau yang pimpin. Kau mau nyanyi apa? Ika berdiri. Oke, semangat, 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 semangat. Jangan kamu dia, jangan kamu dia. Ini dia punya baju bagus. Iya, dia punya baju bagus. Dia punya baju bagus. Ada motif permen-permennya. Kalian bisa masak. Coklatnya Ibu. Ya, yang mulai tadi. Ayo. Mau nyanyi apa? Nyanyi apa? Kita goyang-goyang. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati goyang pinggul. Kalau kau suka hati goyang pinggul. Pinggul. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati goyang pinggul. Oke, cukup bagaimana sudah semangat? Jangan lupa gitu. Atau kawan karena lapar atau belum makan. Kamu jangan bikin sesuatu. Fokus belajar saja, oke? Oke adik-adik, jadi hari ini kita belajar bagaimana cerita yang dimana di dalamnya ada tokoh, latar, dan amanat. Kalian sudah mendengarkan dari penjelasan ibu di dalam sebuah dongeng itu ada tokoh, latar yang dimana di dalamnya ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, oke? Dan amanat atau pesan moral untuk kita yang membacanya. Jadi ke dalam rangkuman dari penjelasan atau materi yang disampaikan tadi, oke? Untuk refleksi kalian, apa yang paling kalian sukai dari sebuah cerita? Atau dari sebuah cerita yang ibu ceritakan tadi, misalnya dongeng si kancil, atau ceritanya Elfri, apa yang paling kalian sukai dari sebuah cerita? Ada yang bisa jawab? Bisa? Misalnya kan cerita ibu ya. Oke, bagus. Suka dengan itu ya. Iya ibu. Sangat pintar dan dia sudah paham. Terus untuk saya mau tanya lagi untuk Elfri refleksi apa pesan yang kau ingat tadi dari dongeng atau cerita yang kau sampaikan? Itu refleksi. Saya harus tanyakan kembali apakah kalian paham? Itu namanya refleksi. Apakah Elfri masih ingat bagaimana pesan atau amanat dari dongeng yang kau sampaikan tadi? Pesan untuk kau atau untuk teman-teman. Sedangkan Elfri sampaikan. Pesan dari Ibu, jika teman itu bekerja kita harus membantu, jangan seperti sifat Rodik, ambillah seperti sifat Matembong ini. Jangan ambil sifatnya Matembong ini di bagian bakar psikodik tadi, kita ambil hanya untuk membantu. Jika orangnya teman kita itu belum membantu kita harus belajar bekerja bersama. Oke, tepuk tangan untuk Elfri. Bagus jawabannya.
sangat bagus ya Putri. Kamu sudah bisa merefleksikan dari cerita yang kau sampaikan tadi, oke? Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini kalian bisa mengerti. Dan Ibu mau kasih tahu kalian kalau di rumah itu biasakan untuk membaca ya, supaya kalian bisa paham bagaimana tokoh, latar, dan amanat dari sebuah cerita. Oke, sampai di sini saja materi ini Ibu tutup dan sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.